kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayo bang, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hai anak-anak, selamat pagi. Lose senang bisa melihat kalian kembali di hari Minggu ini. Coba Lose lihat dulu. Oh, itu sudah ada anak kelas trust, sudah ada juga anak kelas passion, ada juga anak kelas joyful, kindness, caring, honesty, semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ayo anak-anak, kita mau bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mampu berada di jalan yang benar, jalan serta Yesus. Mari anak-anak kita bangkit berdiri, ikuti gerakan Lose. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari anak-anak, tetap semangat, kita mau berjalan bersama Tuhan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tetap semangat, mari kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Bagaimana? Capek? Mau tetap semangat memuji Tuhan? Lause juga capek, tetapi Lause mau tetap semangat memuji Tuhan bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak, kita tetap semangat berdiri, kita memuji Tuhan. Ku mau ikut Yesus, ku ikut Yesus selamanya. Siapa anak-anak yang mau tetap ikut Yesus? Ayo kita memuji Tuhan, ku mau ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Yang pimpin ku mau ikut Dia. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana mendengarkan firman Tuhan yang baik, anak-anak? Ayo kita sama-sama duduk yang tenang, kita siapkan hati. Jangan sambil makan, tetapi kita benar-benar siapkan hati, duduk dengan tenang dan tertib, kita dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya anak-anak, mari kita sama-sama siapkan hati dengan memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Biar saat kalian semua mendengarkan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan itu boleh kalian tanam di dalam hati kalian, dan kalian menjadi anak Tuhan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo anak-anak, sekali lagi kita memuji Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo anak-anak, kita terus membaca firman Tuhan. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat minggu hari ini. Bentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan di YouTube. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berilah kami kefokusan untuk mengikuti Zoom hari ini dan juga saat mendengarkan firman Tuhan di YouTube. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik semuanya, bagaimana sekolah online kalian? Berjalan baik dan lancar? Wah, ada teman-teman yang berkata begini, Lause, belajar online sih oke-oke aja Lause. Tapi PR-nya banyak banget. Aduh, capek Lause. Ya adik-adik, Lause mulai mengerti dan memahami. Memang nggak mudah ya adik-adik ya. Terus ada teman yang lain berkata, Lause, belajar online memang melelahkan. Melelahkan mata. Karena apa? Karena harus on kamera terus. Karena gurunya mau lihat benar tidak anak-anak hadir di kelas online. Nah, terus Lause pernah dengar bahwa ada teman yang sangat serius dan sangat sungguh-sungguh belajar online dari hari Senin sampai hari Jumat. Wah, itu bagus sekali adik-adik. Namun, tiba hari Minggu, memilih tidak mau ikut ibadah sekolah minggu online seperti hari ini. Kenapa ya? Karena menurutnya sekolah online jauh lebih penting. Ibadah sekolah minggu secara online tidak penting. Wah, sayang sekali ya adik-adik ya. Kalau menilai ibadah sekolah minggu itu tidak penting, padahal ibadah sekolah minggu itu adalah sebuah undangan. Undangan dari siapa? Undangan dari Tuhan Yesus. Di mana kita semua diundang oleh Tuhan Yesus untuk memuji Dia, menyembah Dia, dan mendengarkan firman Tuhan. Wah adik-adik, seharusnya ibadah online sekolah minggu ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Walaupun hari ini kita tidak bisa bertemu di gereja secara langsung, tapi hari ini melalui ibadah online sekolah minggu kita bisa bertatap muka. Walaupun adik-adik di rumah, Lause di gereja. Dan nanti kita bisa bertemu di Zoom ya. Nah adik-adik, senang sekali hari ini Lause bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Nah hari ini adik-adik kita akan belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ya. Jadi ini pendek sekali. Jadi adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti setelah selesai ibadah sekolah minggu boleh membacanya bersama dengan guru kelas kalian masing-masing ya. Nah, kalau yang belum bisa membaca bagaimana Lause? Boleh minta tolong papa mama atau kakak untuk membacakannya buat adik-adik. Jangan lupa dibaca ya. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Adik-adik yang terkasih, Bapak Matius adalah seorang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu artinya seperti pemungut pajak ya. Jadi adik-adik bisa lebih mengerti. Pemungut pajak tugasnya adalah menagih uang rakyat untuk dibayarkan kepada pemerintah. Saat itu Matius sedang duduk di kantornya ketika Tuhan Yesus lewat dan memanggilnya. Ketika Matius melihat Tuhan Yesus, Matius senang sekali. Karena bagi Matius, Tuhan Yesus dikenal sebagai seorang pribadi yang penuh kasih sayang. Kemudian Matius dia segera berdiri dan dia bersedia menerima ajakan Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Adik-adik, ketika ada di rumah, Matius kemudian memanggil teman-teman yang pekerjaannya sama dengan dia.
para pemungut pajak lainnya atau para pemungut cukai lainnya itu datang ke rumahnya untuk makan bersama, bersukacita bersama. Dan Matius mengajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan tentunya Matius dan juga teman-teman lainnya, mereka sangat senang karena apa? Karena Tuhan Yesus bersedia berteman dengan mereka. Adik-adik, tetapi ada orang lain yang tidak senang loh. Ada orang lain yang tidak senang melihat para pemungut pajak ini bersukacita. Siapa mereka yang tidak senang? Alkitab mencatat mereka itu adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa guru kalian makan bersama dengan pemungut pajak ataupun pemungut cukai dan orang berdosa?" Oh, adik-adik, Tuhan Yesus mendengar pertanyaan itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, Allah mau supaya kita berbelas kasihan kepada orang lain. Kedatanganku, kata Yesus, kedatanganku ke dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk memanggil orang berdosa. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa dalam hidupnya. Demikian juga Matius, dia mau melakukan kehendak Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Adik-adik, Matius mengambil keputusan untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Dan ia merasakan sukacita yang besar karena Tuhan Yesus mengasihinya. Adik-adik yang Allah kasihi, Matius dia mengutamakan Tuhan. Matius mengutamakan untuk mengikut Tuhan Yesus. Matius sangat cepat meresponi ajakan Tuhan Yesus untuk dia menjadi pengikutnya. Adik-adik yang Allah kasihi, Lause mau ingatkan adik-adik semua bahwa setiap orang yang bersedia dan mengutamakan kehendak Tuhan akan hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan tidak akan membiarkan pengikutnya terlantar. Tuhan Yesus akan memelihara hidup kita seperti seorang gembala yang menjaga kawanan domba-dombanya. Tuhan Yesus akan menjaga kita, merawat kita, memelihara kita. Wah adik-adik, itulah janji pemeliharaan Tuhan kepada kita kalau kita mengutamakan Dia. Ayo adik-adik, jangan pernah lagi menganggap ibadah sekolah minggu ini tidak penting ya. Ya, ibadah sekolah minggu itu sangat penting. Adik-adik hanya diminta waktu 1 minggu sekali untuk ibadah online sekolah minggu, yaitu hari Minggu, bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Ya, adik-adik, yuk mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan mau mengutamakan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Maka ada janji pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin ya adik-adik ya. Yuk adik-adik kita hafalkan ayat firman Tuhan hari ini dari Mazmur 95 ayat 7b sampai 8a. 2 ayat ini panjang, tapi Lause ambil bagian tengahnya saja, 7b sampai 8a. Mazmur 95 ayat 7b sampai 8a yang berbunyi demikian. Yuk baca sama-sama. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, sekali lagi ya. Mazmur 95 ayat 7b sampai 8a. Mazmur 95 ayat 7b sampai 8a. 1, 2, 3. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu.
Baik adik-adik, hafalkan firman Tuhan ini, taruh dalam pikiranmu, dalam hatimu, kemudian kamu lakukan dan kamu beritakan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan berkatilah kami anak-anak-Mu, di mana kami juga diajar untuk mengutamakan Tuhan, khususnya pada hari Minggu ini Tuhan, dan bahkan untuk minggu-minggu yang akan datang. Kami boleh mengutamakan ibadah sekolah minggu. Kami tahu ada janji pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, dan jadikan kami anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, firman Tuhan itu terus kalian ingat ya, dan kalian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang kita akan mau memberikan persembahan kita. Nah, anak-anak, ada QR code yang ada di sebelah kanan Lause. Anak-anak dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang ada di sebelah kanan Lause. Kalau anak-anak masih belum bisa minta tolong kepada papa, mama, ibu, bapak untuk men-scan QR code. Kemudian anak-anak dapat langsung memberikan persembahan kalian. Atau apabila belum bisa men-scan QR code, anak-anak tetap dapat mengumpulkan uang persembahan kalian. Titipkan di orang tua, masukkan di tabungan, atau masukkan di amplop. Dan apabila tiba waktunya nanti, anak-anak dapat membawa uang persembahan kalian, masukkan di kotak persembahan yang ada di gereja, diberikan untuk Tuhan. Ayo kita berikan persembahan kita dengan mengatakan kepada Tuhan, persembahan kami sedikit sekali Tuhan, kiranya berkenan karena kami mengasihi Engkau. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Anak-anak, kita sudah memberikan persembahan kita, biarlah kita semua memberikan dengan sukacita karena kita mengasihi Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mengakhiri YouTube Sekolah Minggu kita. Siap-siap ya anak-anak, kita akan mengikuti Zoom kelas kita setelah ini. Ya, ayo siap-siap anak-anak. Dan kita akan akhiri YouTube Sekolah Minggu kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa Sekolah Minggu kita tetap ada. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.